Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan oleh 1. Prananda Deasti, NIM 2004 016 008. Ayu Purnamasari, NIM 2004 016 006. Ahmad Sofi Maulana, NIM 2004 016 030. Yusuf Bahrudin, NIM 2004 016 025. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebenaran dan metode Hans Georg Gadamer. Yang pertama yang akan kita bahas ialah biografi singkatnya. Hans Georg Gadamer atau biasa dikenal sebagai Gadamer adalah seorang filsuf Jerman yang lahir di Marburg pada tahun 1900 dan mendapatkan pendidikan filsafat di kota kelahirannya. Gadamer memperoleh gelar doktor filsafat pada tahun 1929 dan dikukuhkan menjadi profesor di Bern tahun 1937 hingga masa akhir karirnya sebagai tenaga pengajar di Heidelberg. Gadamer meninggal pada tahun 2002. Karya-karya asli monumentalnya adalah Wahrheit and Method atau Thought and Method, Philosophy and Hermeneutik, Kleinschriften, The Ideas, Newton, Susan Plato and Aristoteles, dan lain-lain. Hermeneutika Gadamer. Secara etimologis, kata hermeneutika diturunkan dari kata kerja Yunani hermeneuin, menafsirkan istilah hermeneutika menunjuk pada tindak pemahaman interpretatif, pemahaman akan kebenaran serupa dengan yang dikatakan Heidegger. Heidegger mengatakan bahwa kebenaran dipahami sebagai ketersingkapan, ketidaktersembunyian, atau ada telanjang. Gerak untuk memahami dipandang sebagai cara beradanya. Oleh karena itu, gerak untuk memahami kebenaran itu melampaui batas metodologi atau teori. Hermeneutika Gadamer tidak terlepas dari pemikiran hermeneutika Heidegger. Gadamer merumuskan pemahaman bukan sebagai metode, tetapi sebagai sesuatu yang berpijak dalam tradisi. Menurut Gadamer, dengan berpijak pada tradisi, suatu pemahaman dimungkinkan. Tradisi merupakan sebagai dari pengalaman. Tidak ada pengalaman yang berarti jika tidak mengacu pada tradisi. Menurut Gadamer, orang dapat memahami secara objektif jika dia sudah melampaui prasangka dalam dirinya. Prasangka individual lebih jauh dibandingkan penilaiannya membentuk realitas historis dari adanya. Kritik tentang sejarah. Sebelum dijelaskan bagaimana gerak historis dalam pemahaman terjadi, pertama-tama perlu dipahami bagaimana Gadamer mengartikan sejarah. Menurut Gadamer, pengetahuan kita, bahkan seluruh hidup kita secara intrinsik dipengaruhi oleh kesejarahan yang kita hidup di masa lampau, entah pengaruhnya pada ide-ide kita, lembaga-lembaga, realitas politik, maupun sosial ekonomi. Oleh karena itu, tidak perlu diragukan bahwa cakrawala besar masa lampau kita sangat berpengaruh pada diri kita dalam menentukan apa yang kita inginkan, kita harapkan, dan kita takuti di masa depan. Gadamer juga melihat hubungan reflektif dari sejarah dalam kaitannya dengan pemahaman. Menurutnya, kita senantiasa berusaha untuk memahami, mengkritisi, mengasimilasi sesuatu, tapi di sisi lain juga membiarkan pengalaman kita di masa lampau memberikan pengertian tentang diri kita, menempatkan diri kita dalam suatu perspektif tertentu. Jadi, hubungan kedua ini menunjuk pada hubungan reflektif yang berarti bahwa hubungan antara kesejarahan dan pemahaman dapat bersifat positif dan dapat juga negatif.
Hubungan antara aspek kesejarahan dan pemahaman secara intrinsik menuntut suatu praksis tertentu. Gadamer melihat bahwa praksis bukan sesuatu yang eksternal, karena pemahaman sendiri dinilai sebagai suatu tindakan, sehingga pemahaman itu sendiri pada dasarnya merupakan praksis. Maka di samping pemahaman itu merupakan tindak reflektif sekaligus juga historis. Memahami berarti menciptakan makna baru atau menafsirkan sedemikian rupa sehingga tindakan semacam ini akhirnya menjadi bagian dari sejarah atau tradisi yang akan diwariskan untuk generasi mendatang. Heidegger dalam uraian mengenai prastruktur pemahaman atau pre-structure of understanding dan aspek kesejarahan intrinsik atau intrinsic historicality eksistensi manusia menjelaskan bahwa interpretasi atau penafsiran tidak pernah tercapai jika tidak ada prasangka sebelumnya. Menurut Heidegger, kita memahami sesuatu tidak dari suatu kesadaran kosong, melainkan justru karena di dalam diri kita sudah tersimpan lebih dahulu intensi-intensi tertentu berkenaan dengan apa yang ingin kita pahami. Dalam diri kita sudah ada prasangka tertentu. Oleh karena itu, tidak mungkin ada pemahaman kekinian yang dimengerti tanpa mengandaikan masa lampau atau sebaliknya. Dengan kata lain, aktus pemahaman terikat pada ruang dan waktu keberadaan penafsir sendiri. Tidak heran jika Gadamer menganggap tradisi pemaknaan sebagai titik pijak keberadaan manusia. Masa lampau bukanlah sekedar tumpukan fakta yang dapat dipandang sebagai objek kesadaran, melainkan lebih sebagai suatu aliran dinamis di mana kita bergerak dan berpartisipasi di dalam setiap usaha memahami. Kritiknya terhadap kesadaran sejarah tidak dapat terpisahkan dari bangunan pemahamannya tentang prasangka, otoritas, dan tradisi. Gadamer mengkritik kecurigaan masa pencerahan yang mengabaikan dan memandang secara negatif konsep prasangka, otoritas, dan tradisi. Karena itu, usaha Gadamer terhadap historisitas pemahaman merupakan bagian dari usahanya untuk memulihkan gagasan tentang prasangka, otoritas, dan tradisi tersebut. Selanjutnya yakni kebenaran dan metode. Dalam bukunya yang berjudul Truth and Method, Gadamer berusaha melanjutkan dan menyempurnakan gagasan gurunya yaitu Martin Heidegger tentang keterkaitan antara keberadaan manusia dan kemungkinan pemahaman yang bisa dilakukannya. Dalam pandangan Heidegger, yang kemudian diikuti oleh Gadamer dan disempurnakannya, hermeneutik adalah penafsiran terhadap esensi yang dalam eksistensi. Dengan demikian, suatu kebenaran tidak lagi ditandai oleh adanya kesesuaian antara konsep teoritis dan realitas objektif, tetapi oleh tersingkapnya esensi atau hakikat sesuatu, dan satu-satunya wahana bagi penampakan being tersebut adalah eksistensi manusia. Bagi Gadamer, metode bisa menimbulkan hambatan dalam memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang benar. Menurut Gadamer, dalam interpretasi diperlukan metode dialektika secara terus-menerus sehingga memungkinkan penyatuan serpihan kebenaran dan menjadi bulat secara utuh. Tidak bisa kebenaran ditemukan dengan menghilangkan syarat-syarat kebenaran serta syarat-syarat menjadi benar dalam aplikasi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.